Gimana di laboratorium sekolah hijau membangun karakter ya kan mahasiswa yang cinta kebersihan dan menjadi edukator lingkungan. Gimana? Nah itu balik lagi ke visi misi sih Pak ya. Kalau visi misi ini kan disosialisasikan pastinya visi misi ini. Kemudian kan memang ada profil ya. Profil lulusan FKIP ini seperti apa? Nah, salah satunya adalah calon guru. Nah, kalau calon guru itu kan apa sih Pak? Katanya yang apa? Yang digugu dan ditiru, ya Pak ya. Nah, ini yang paling penting gitu kan. Jadi memang sangat strategis FKIP ini dalam menciptakan ya nanti menumbuhkan apa menularkan gitulah ya, menularkan karakter. Ilmunya ditiru perbuatannya. Jadi ilmu diamalkan. Memang harus ada penyadaran bahwa kita tuh calon guru nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat FKIP, pada kesempatan podcast kita hari ini kita akan bicarakan tentang sampah ya. Hadir bersama kita ini Pak Ilham. Ini beliau ini Direktur Bank Sampah. Luar biasa ya. Pengurus ya, pengurus Bank Sampah. Ini ada pengurus, ada penggemuk masalahnya. Ya, ini pengurus. Selalu ada. Ini juga hadir Ibu Imas Kaleb Sekolah Hijau FKIP Untirta di Ciwaru. Ini kita mulai dari Bu Imas dulu ya. Ini laboratorium sekolah hijau ini ngapain aja? Oke, baik. Terima kasih Pak Dekan. Jadi terima kasih juga kepada Pak Ilham sudah hadir ya. Berawal dari visi misi Untirta ya awalnya Pak, Hits and Green, Health, Integrated, Smart, and Sustainable. Ada greennya. Ada greennya juga. Jadi diturunkan ke fakultas gitu kan Pak. Fakultas pun FKIP dengan tagline-nya sekarang Sekolah Jawara Indonesia ingin mewujudkan visi itu. Visi bagaimana menciptakan juga selain calon-calon guru profesional juga punya karakter. Nah, karakternya itu adalah bagaimana membangun sustainable development juga dalam rangka SDGs ya. Nah, itu salah satunya bagaimana supaya kampus ini hijau ya. Bukan hanya bajunya yang hijau ya Pak. Bajunya udah hijau ini Pak. Pokoknya setiap hari Rabu FKIP Untirta pakai baju hijau. Bajunya hijau. Dan setiap hari kampusnya sudah berwarna hijau. Tapi bukan hanya itu ya. Bukan hanya itu, maknanya memang kemudian bagaimana hijau ini baik itu pepohonan, kemudian minim sampah. Kalaupun ada sampah kita terpilah. Nah itu nanti ternyata dirunut. Nah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang direkomendasikanlah Bank Sampah Poliran ini yang alhamdulillah dimotori oleh Pak Ilham. Pak Ilham sekarang Kang ya, sekarang katanya panggilnya Kang. Kang Ilham ya itu, dan beliau tadi sudah menyampaikan ya Pak ya, ya sedikit demi sedikit penyadaran dan mudah-mudahan ini bisa continue gitu Pak, bukan hanya insidental kena oh iya tapi habis itu lupa. Nah jadi perlu ada Pak memang ya tim untuk reminder semua pihak sivitas akademika yang memang mengingatkan gitu bahwa penting gitu penjalanan misi FKIP Untirta ini untuk tercapai Green Campus. Oke. Dan hari Rabu ini di penghujung bulan Oktober, kemarin 28 Oktober Sumpah Pemuda, sekarang 29 Sumpah Pemudi ya. Nah, kita membincangkan soal bagaimana sampah dikelola sehingga bisa berubah jadi rupiah.
Nah, gimana itu Kang Ilham? Ya, terima kasih Pak Doktor dan juga Ibu Imas Kepala Lab Kampus FKIP Untirta. Ya, terima kasih juga sudah mengundang. Tadi disampaikan oleh Pak Doktor gimana sih caranya tuh sampah kok bisa jadi cuan gitu ya. Ya, sebelum kita ke sana mungkin memang kita harus menyadari juga memang setiap manusia adalah polutan. Dia orang yang menghasilkan polusi. Atas dasar itulah, atas frame pemikiran itulah maka setidaknya kita bertanggung jawab terhadap polusi yang kita hasilkan gitu Pak Dokter. Setiap pagi kita akan membersihkan ya kan tubuh kita keluar. Nah, dan itu bisa bermanfaat bagi semesta ya. Betul. Semua polusi sebenarnya tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Doktor ketika di acara tadi itu luar biasa bahwa memang kalau sampah dikelola bisa menjadi berkah tadi. Jadi tidak ada yang namanya sampah sebenarnya. Semua itu bisa dikelola karena memang kalau untuk orang yang beriman sampah itu bisa jadi berkah. Sampah itu bukan menjijikan tapi menjanjikan. Maka hadirlah kita di sini di FKIP Untirta ini untuk bagaimana sampah ini bukan hanya dibuang langsung ke TPSA tapi kita kelola, kita pilah tadi Bu sehingga menjadi cuan itu menjadi rupiah. Maka perkenalkan, izin saya Muhammad Ilham Syah, perwakilan dari Bank Sampah Induk Poliran Polda Banten. Sedikit sekilas tentang Poliran adalah singkatan itu Pak Dokter. Polisi Peduli Pengangguran. Oke, polisi Peduli pengangguran. Jadi kalau bisa ngurus sampah, nggak ada pengangguran. Iya, jadi alhamdulillah kita di Poliran ini sudah melakukan pelatihan untuk sekitar 500 orang. Pelatihan segala macam keahlian dari welding sampai pengelolaan sampah, hidroponik dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah di tempat kami awal memang tumpukan sampah, Bu Imas. Tempat kami tumpukan sampah kita sulap menjadi bank sampah induk. Di mana itu Di lokasinya? Kecamatan Kasemen. Kasemen. Peradaban Islam pada zamannya. Luar biasa. Samping benteng Spelut persis. Oh iya. Iya, itu. Surasawan itu ya? Nah, Beda di lagi? sekitar situ di dekat Pamarican, SD Pamarican itu. Situ ada wihara. Nah, kebetulan tadi berbicara vihara, tempat kita hibah dari vihara. Jadi diberikan oleh vihara, kita maksimalkanlah dari Polda langsung kita buat bank sampah induk. Disitulah terjadinya banyak kegiatan positif, banyak memberdayakan pemuda warga setempat di situ. Dan akhirnya salah satu cabang dari Poliran itu adalah pengelolaan sampah. Bagaimana dengan Poliran ini kita sudah membawahi atau membina sekitar 40 unit bank sampah. Dan itu luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena bukan hanya cuan sebenarnya. Poin penting dari bagaimana pengelolaan sampah adalah tadi Pak Dokter, pembentukan karakter. Itu yang membuat saya dan rekan saya ada Pak Eko Yulianto yang semangatnya luar biasa. Jadi membentuk karakter itu rupanya tidak mudah tadi. Benar kata Ibu Imas, berangsur-angsur, tidak langsung setelah ini kegiatan, besok langsung pada sadar, nggak gitu. Ada prosesnya, ada mekanisme yang berangsur-angsur sehingga baru sadar nanti timbul kesadaran itu. Maka bagus sekali ketika FKIP Untirta mengadakan kegiatan. Dan ketika kita bilang sampah bisa menjadi cuan, bukan hanya cuan sebenarnya. Di situ bisa menjadi pembentukan karakter menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bahkan kalau dari filosofinya bisa tahu bahwa sesuatu yang terlihat tidak berharga itu bisa menjadi luar biasa bagi orang yang memanfaatkannya. Ya, nah sobat FKIP, kalau ini karena di Kasemen itu banyak pondok pesantren. Nah, kalau di tradisi pesantren, kalau ada misalnya bangkai, itu ada bangkai, biasanya orang pegang hidung karena baunya. Tapi di tangan kiai itu yang dilihat adalah gigi dari binatang yang mati itu. Yang dilihat adalah tulangnya. Itu bisa jadi macam-macam karya seni. Yang dilihat adalah kulitnya. Kulit bangkai disamak jadi bersih, tidak lagi najis. Jadi dalam tradisi pesantren itu seperti itu.
Nah, kalau kita bicara sampah secara keseluruhan, karakternya ya pasti ada karakter bersih. Nah, kalau orang Islam ini kan setiap saat kita harus bersih badannya, harus bersih pakaiannya, ya kan, harus bersih tempat tinggalnya. Atau huru syatrul iman. Nah, itu atau an-nazafatu minal iman. Nah, semua hafal nih. Nah, bagaimana membentuk karakter itu, Kang Ilham? Itu yang penting. Ya, Pak Dokter, kita dari pegiat lingkungan memang hampir sekitar 5-6 tahun kita menjadi edukator segala macam di setiap instansi, di setiap wilayah, dan memang pembentukan karakter di setiap tatanan masyarakat itu berbeda. Ada yang sulit, ada yang mudah, ada yang middle. Dan ketika kita yakin bahwa akan ada perubahan itu, insya Allah. Karena tadi memang jangan sampai dari kita sendiri pesimis, Pak Dokter. Apapun kondisinya, saya tanamkan semua ke rekan-rekan semua bahwa ada optimisme di situ dan pasti bisa membentuk karakter menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam hal menjaga lingkungan. Itu yang terpenting. Jadi harus dimulai dari pikiran positif. Betul. Bahwa yakin ini bisa. Ini gimana? Di laboratorium sekolah hijau membangun karakter, ya kan, mahasiswa yang cinta kebersihan dan menjadi edukator lingkungan. Gimana? Nah, itu balik lagi ke visi misi sih, Pak ya. Kalau visi misi ini kan disosialisasikan pastinya visi misi ini. Kemudian kan memang ada profil ya. Profil lulusan FKIP ini seperti apa? Nah, salah satunya adalah calon guru. Tapi kalau calon guru itu kan apa sih, Pak? Katanya yang apa? Yang digugu dan ditiru, ya Pak ya. Nah, ini yang paling penting gitu kan. Jadi memang sangat strategis FKIP ini dalam menciptakan, ya nanti menumbuhkan apa, menularkan gitulah ya, menularkan karakter. Ilmunya ditiru perbuatannya. Jadi ilmu diamalkan. Memang harus ada penyadaran bahwa kita tuh calon guru nih gitu. Guru tuh harus bagaimana sih mestinya gitu. Nah, ini menarik, Pak. Dan nanti jawara, jujur, adil, wibawa, amanah, religius, akuntabel. Wibawa karena ilmunya, amanah karena amalnya. Ini menarik, Pak Dokter, ketika tadi disampaikan Ibu Imas terkait calon guru yang dihasilkan di FKIP ini. Di lapangan, Ibu, kami edukator di setiap tingkatan sekolah, SD, SMP, SMA, kita semua hadir di situ. Dan kami melihat memang poin terpenting pembentukan karakter di sekolah itu ada di guru. Ketika guru sudah bergerak, memang tidak mudah. Bahkan ada bahasa begini, nambah kerjaan. Nyuruh anak suruh ngumpulin sampah, nambah kerjaan. Udah sih tugasnya ngajar aja. Sudah mengajar, administrasi. Ya. Kita semua paham penderitaannya, kinerja segala macam luar biasa. Maka guru itu memang benar kata Pak Dokter, pahlawan tanpa tanda jasa itu luar biasa. Ketika kita hadir, ada beberapa, bahkan kita buat grafiknya. Grafik kita buat kuesioner, kita buat semacam wawancara-wawancara singkat terkait minat guru terkait kegiatan pengelolaan sampah. Dan itu ada benang merahnya, Pak Dokter. Ketika kita tanya, kita sebar kuesioner, ada minatnya kurang, dan itu berefek kepada pengumpulan sampah yang kurang. Oh, jadi kalau gurunya semangat, dia bagus, tapi kalau gurunya melempem, maka kinerja peserta didiknya juga. Ini sebelum ke FKIP Untirta agenda, pagi saya ke Cilegon. Pagi saya ke Cilegon ke salah satu sekolah. Dari beberapa kelas, ada 2 kelas yang saya tanya wawancara langsung ke siswanya, gimana motivasi atau semangat gurunya untuk membawa sampah. Diingetinnya misalkan baru akhir-akhir ini, Pak, saya lihat sampahnya sedikit, tapi ada beberapa kelas yang benar-benar gurunya semangat itu sampai sampahnya satu kelas aja itu bisa sampai 200 kilo.
Apa saja jenis sampah? Nah, jenis sampahnya itu bisa kardus, botol plastik, bahkan ada yang bawa kipas angin rusak. Oh iya, sekarang anak-anak itu kipas angin kan setiap saat. Kipas angin rusak segala dibawa. Nah, akhirnya kita lihat, oh ini motivasinya bagus nih. Kita sedikit penasaran kok bisa. Rupanya memang motivasi guru, semangat guru dalam pembentukan karakter ke siswa terkait menjaga lingkungan, mengelola sampah dan sebagainya itu akan berpengaruh terhadap minat siswa juga. Iya. Ya, jadi sobat FKIP, setiap orang sekarang ini umumnya ya bahwa ada yang bawa tumbler, tapi ada juga yang nggak bawa tumbler. Ketika nggak bawa tumbler, dia biasanya belanja ya, di warung. Nah, ini diminum habis dibuang. Nah, sekarang dibuangnya itu kemana? Nah, itu kalau kita ingin mengubah sampah menjadi berkah, maka bisalah kita bikin program sedekah sampah. Bisa. Tapi kalau kita ingin, saya nggak mau sedekah, tapi saya mau dapat rupiahnya langsung. Bisa juga. Bisa. Ini ditukar dengan uang. Tapi nanti kalau hanya satu sedikit. Kalau sudah akumulasi banyak, jadilah rupiah. Gimana Bu Imas? Iya, betul Program sih. kita. Nah, jadi nanti tadi kan sudah disosialisasikan ya. Kayaknya pada antusias karena melihat pundi-pundi gitu ya, Wak. Siap. Lumayan buat jajan gitu kan. Nah, jadi bagi mahasiswa mungkin ya lumayan buat jajan, silakan dikumpulkan dari kos-kosannya ya. Kos-kosannya kan mungkin ada beberapa orang kan, nggak hanya sendiri kan. Di lingkungan FKIP ini ya, di Ciwaru ada yang punya 100 pintu. Potensi itu. Seperti Itu ya sekurang-kurangnya 5 pintu Ya. gitu kan. Berarti kan kalau 5 pintu masing-masing kamar 2 orang. Nah, sudah itu. Nah, dia jadi koordinatornya di Wah, tukar. itu dia. Kalau bagi para dosennya, kalau ya saya nggak sempet nih gitu ya, biasanya kan dosen ya masak lah ya minimal goreng-goreng minyak goreng Nah, itu dia. jelantahnya Minyak ya. jelantah Iya. potensi juga. Jelantahnya. Itu ada salah satu nasabah di sekolah SD swasta itu kita cek tabungannya sampai 2,7 juta itu. Satu orang. Satu anak 27 2,7 juta. 2,7 Saya cek iseng-iseng 2,7 juta. dalam rentang waktu beberapa bulan saja. Beberapa bulan. 3 bulan. Ini bisa sekitar 3 bulan, 6 bulan lah. Kita ukurannya biasa 6 bulan. 6 bulan. Penasaran, saya lihat kenapa kok sampahnya banyak segala macam. Pas saya cek ketika penimbangan mereka, anak tersebut bawa sampahnya ya tidak kurang dari 100 kilo. Mainannya dia kardus segala macam. Saya penasaran, rupanya dia punya warung Madura. Ini rupanya keluarganya punya warung. Nah, jadi memang pembentukan karakter sudah masuk ke ranah entrepreneurship terbangun. Ngeri, Bu. Udah mikirnya anak sekecil itu sudah tahu cuan. Nah, tidak menutup kemungkinan besarnya nanti bisa jadi bos-bos lapak, bisa jadi bos-bos barang bekas segala macam. Itu anak kecil. Iya. Ini memang karakter Madura, Pak. Iya. Iya. Jadi sobat FKIP, ini banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengubah sampah jadi berkah, mengubah sampah menjadi rupiah. Dan yang pasti kita dengan peduli terhadap lingkungan, tempat tinggal kita menjadi lebih nyaman, dan di akhirat kita dijanjikan tempat yang istimewa di surga ya, karena Allah Maha suci dan menyukai kesucian. Nah, seperti itu. Apa rencana kita, Bu Dimas? Jadi tadi setelah disosialisasikan, antusias, lalu bagaimana kalau kita mulai saja gitu ya, di data siapa yang mau jadi nasabah ya Pak, karena ini sistemnya kan menabung Pak, menabung sampah gitu. Jadi nanti dari pendataan tadi kita akan coba
lakukan ya penimbangan sampah ini. Silakan Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa apabila memang Saya dengar akan melibatkan cleaning service. Nah, betul. OB juga silakan untuk menjadi nasabah tadi ya. Jadi nanti kalau untuk OB tentu ada pendapatan tambahan ya, Ya, berarti kan ya. di luar gaji ya. Di luar gaji. Kemudian nanti ditabung gitu ya. Barangkali nanti bisa buat THR ya Pak, tambahan buat mahasiswa. Setiap minggu. Nah, rencananya nanti kita lihat ya di Ya. penimbangan pertama itu nanti dapatnya berapa, kontinunya, ketemunya sekian hari atau sekian minggu dilakukan penimbangannya, gitu. Dan mudah-mudahan sih semuanya bisa ikut terlibat ya, ikut berpartisipasi. Kalaupun misalkan memang tidak mau jadi nasabah karena mungkin malu atau apa, cukup sedekah. Jadi programnya bisa sedekah sampah, bisa nabung sampah. betul. Ya kalau sedekah berarti diikhlaskan, ya kan. Tapi kalau nabung dia akan tercatat sebagai tabungan, nanti dicairkan pada waktu tertentu. Kita biasanya 6 bulan sekali, ya. Nah, Pak Ilham, ini kalau di sekolah atau di kampus kan otoritasnya ada di sekolah, kepala sekolah, ada di kalau di FKIP di laboratorium sekolah hijau. Nah, kalau di masyarakat memungkinkan nggak? Misalnya di tingkat RT atau RW gitu, atau komunitas masjid. Ya, selain di instansi atau lembaga, kita juga membina hampir ya bisa hitung 15 bank sampah unit yang berada di RT, yang berada di komunitas ibu-ibu ada. Ada juga tingkat RW, ada juga yang begini Pak Dokter, mereka mengumpulkan sampah di satu RT dan uangnya itu ditabung untuk jalan-jalan. Karya wisata. Nah, dari sampah ada unik di daerah Waringin, ada. Jadi merasa sudah cukup lah kalau Waringin Guru, Kabupaten Serang. Kabupaten Serang, Wah, di Taman Krakatau itu ada. Dan bukan hanya itu, mereka pengembangan dari bank sampah itu sendiri memang unik-unik. Ada yang untuk tadi jalan-jalan, ada yang memang untuk khusus ditukarkan dengan emas. Mas juga. Ada seperti, jadi memang kita bukan Mas Jawa ya? bukan, atau mas-mas Klaten juga bukan ya. Jadi memang benar-benar mereka bagaimana produk dari bank sampah ini eye-catching di masyarakat, menarik, bukan hanya tabungan saja, tapi bisa juga ada yang ditukar sembako dan sebagainya. Ini jenis sampahnya apa saja ya yang ini bisa ditukarkan? Jadi kita di Bank Sampah Induk Polda Banten hampir semua sampah, bahkan hampir semua sampah, asalkan sampah itu tidak tercampur. Maka memang potensi pemilahan di sampah itu kita jadikan nomor 1. Kalau tidak dipilah, maka apapun itu sampahnya mungkin akan tidak bernilai. Contoh, misal kita berbicara kardus. Ketika kardus itu harganya lumayan, misalkan sekitar 2.000 atau ya sekitar berapa gitu, lalu tercampur oleh organik misalkan. Organiknya udah akhirnya basah kardusnya. Nah, itu tidak bisa, Pak Dokter. Itu jadi memang pemilahan itu jadikan syarat utama lah itu. Berarti dari sejak di rumah, ya kan, sudah ada pemilahan sampah, mana sampah organik dan non organik, mana yang plastik, mana yang kardus gitu ya. Nah, dengan begitu maka lebih memudahkan bagi pengelola untuk disalurkan. Nah, ini untuk apa gitu. Jadi ketika dipilah itu akan muncul namanya, karena pemilahan adalah proses pengelolaan, maka pengelolaan itu akan menghasilkan 2 cabang, yaitu pengurangan dan penanganan. Ketika sudah dipilah, ada namanya pengurangan sampah, Pak Dokter. Jadi sampah itu yang tadinya semuanya dicampur, dibuang ke TPSA, tetapi ketika dipilah, maka berkurang nanti sampah yang dibuang ke TPSA. Karena sebagian sudah dipilah dan disalurkan ke bank sampah. Pengurangan, lalu penanganannya adalah bagaimana sampah yang terpilah tadi bisa didaur ulang, bisa digunakan kembali dan sebagainya. Itulah kenapa bank sampah memiliki andil dalam hal
pengurangan sampah atau pengurangan volume sampah yang dibawa ke TPSA, walaupun belum signifikan. Walaupun memang kita yakini di setiap kota dan kabupaten kondisi sekarang adalah darurat sampah. Tetapi yang perlu diketahui dan perlu disadari adalah bank sampah walaupun kecil presentasi pengurangan sampahnya tapi memiliki andil. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan agar ini menjadi sebuah gerakan? Misalnya bisa melibatkan institusi formal, ya pemerintah. Kalau ini kan gerakan masyarakat nih ceritanya. Alhamdulillah kita di Bank Sampah Induk ini sudah bekerja sama di 3 kabupaten kota, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Seragon. Jadi 3 kabupaten kota ini memiliki gaya masing-masing, Pak Dokter. Untuk Kota Serang ada slogan 1000 bank sampah. Tetapi sekali lagi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter, gerakan masyarakat masih belum terkoordinir langsung dari dinasnya. Misalkan dari dinas sudah ada gerakan langsung masif, nah itu kita tunggu itu. Tetapi yang keren lagi ada satu kota, yaitu Kota Cilegon. Nah ini sudah mulai sistematis nih. Pak Kota Juara. Kenapa saya bilang sistematis? Karena mereka ada program namanya kolase. Kolase itu kolaborasi kelola sampah ekonomi sirkular di sekolah. Jadi yang lucunya, yang benar-benar menariknya adalah program ini bukan hanya melibatkan masyarakat, tetapi melibatkan para pengusaha. Perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama adalah salah satunya adalah Chandra Asri. Jadi untuk mensupport kegiatan ini, pembiayaan semua dari Chandra Asri. Nah inilah ketika DLH sebagai eksekutor, pemerintah sebagai eksekutor, maka dia butuh partner-partner, salah satunya adalah perusahaan dan juga para akademisi ini, para pegiat ini, para edukator ini, di hire lah mereka edukator dan evaluator untuk program kolase ini. Untuk tahap kedua ini 15 sekolah. Dan rupanya luar biasanya lagi, dari 1 kali penimbangan saja sudah ada transaksi sampai 5 juta lebih. Dan sampah yang sudah diselamatkan 3,2 ton. Itu kalau 3,2 ton dititipin di rumah Pak Dokter penuh pasti. Pasti itu penuh. Ini satu gerakan yang harus kita pertimbangkan bersama. Ya, jadi gerakan masyarakat ketemu dengan korporasi, ketemu dengan kampus, ketemu dengan pemerintah. Termasuk kita juga akan minta pertanggungjawaban dari perusahaan-perusahaan yang mengelola air mineral. Ya kan, termasuk juga minuman-minuman ya kotak dan lain-lain itu ya kan. Mereka kita ajak untuk berkontribusi bersama menyelamatkan bumi tempat tinggal kita dari sampah. Semua didaur ulang, semuanya produktif. Terima kasih nih Kang Ilham. Oh ya ini. Media juga. Media ya oke. Termasuk podcast ini, termasuk ini podcastnya FKIP. Harus disebarkan ya Pak ya. Iya. Mungkin satu lagi mungkin disampaikan Pak terkait memang berbicara lingkungan. Tadi sudah disampaikan terkait Pentahelix collaboration itu. Jadi memang ada salah satu mungkin gagasan mungkin ya. Jadi kami dari para pegiat lingkungan, mengapa sih tidak ada dari kami misalkan saran ada kita keluarkan produk namanya KBS, kartu bebas sampah. Ya. Apa sih KBS? Nah, sedikit memperkenalkan, jika ini dijalankan oleh pemerintah, saya yakin akan secara signifikan mengurangi timbulan-timbulan sampah. Kenapa? KBS adalah kartu bebas sampah yang kita pahami bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban dan haknya. Contoh kewajiban adalah menjaga lingkungan. Nah, bagaimana setiap keluarga atau rumah itu bisa kita tahu dia menjaga lingkungannya. Nah, inilah KBS ini, kartu bebas sampah yang menjamin bahwa satu keluarga itu sampahnya tidak dibuang sembarangan. Entah itu dia bayar iuran atau retribusi ke pemerintah atau menjadi salah satu nasabah bank sampah. Nah, itu KBS itu. Itu akan bisa dilakukan jika kewajibannya sudah dilakukan apa? Punya KBS itu. Ya. Kelola sampah dulu. Nah, baru Dilayani.
menerima pelayanan dari pemerintah di tingkat yang paling bawah RT. Kata Pak RT, kamu belum beres nih ngurusin Sampahnya. sampah. Nah, ya kan tidak berpartisipasi ya, Betul. menjaga lingkungan. Nanti belum bisa ditandatangani dulu. Wah, bayar dulu misalnya atau retribusi selesaikan dulu. Jangan sampai kamu buang sampah di pinggir jalan. Wah. Jadi ini penting untuk kita yakinkan setiap kita adalah edukator lingkungan. Setiap kita berkewajiban bukan hanya menghafal hadis an-nadzafatu minal iman, tapi kita semua bergerak untuk menjaga lingkungan dari dapur rumah kita masing-masing. Ya, kita mulai dari situ. Oke, sobat FKIP, insya Allah kita ketemu lagi dengan banyak pihak. Tadi termasuk media. FKIP ini sudah punya kolaborasi dengan Kabar Banten, dengan RRI kemarin, ya kan? Ya, betul. Dan ini harus ditindaklanjuti dengan aksi bersama. Sampai jumpa di kesempatan podcast berikutnya. FKIP Untirta, Sekolah Jawara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.